Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Ibu Meta. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu kita masuk ke bab kedua untuk kurikulum sekolah penggerak ya, yaitu barisan aritmetika. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ayo kita mengingat kembali pada pelajaran SMP, matematika SMP, kalian sudah menemukan materi ini sebenarnya. Nah, itu adalah pola bilangan. Pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang membentuk pola-pola tertentu. Misalnya ada suku ke-1, suku ke-2, ke-3, dan ke-n. Dan biasanya dilambangkan dengan U1, U2, U3, dan U ke N. Masih ingat ya ini ya? Ya, semoga kalian masih ingat bentuknya. Oke, kita lanjut. Nah, ayo bereksplorasi. Nah, masih ingat ini pelajaran SMP. Ada susunan meja ini, ada dua macam. Ada yang satu meja dikelilingi 4 kursi. Dan bagaimana jika dua meja? Ternyata kalau dua meja dikelilingi 6 buah kursi. Nah, bagaimana selanjutnya? Bila 3 meja, 4 meja, dan seterusnya sampai N meja. Bagaimana kalian menentukan pola bilangannya? Untuk menjawab hal tersebut, kita menggunakan barisan aritmetika. Contoh, operasi perhitungan apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan 4, 6, 8, dan 10. Tadi misalnya mejanya 1, maka kursinya 4. Jika mejanya 2, maka kursinya 6. Jika 3, 8. Jika 4 adalah 10. Nah, kita lihat berapakah pola bilangan ini. Berapakah yang pertama kita cari itu adalah berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan. Nih, ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kita cek, seharusnya sama ya. Suku kedua dengan suku ke-1, suku ketiga dan suku kedua, suku keempat dan suku ketiga. Kalian cek, apakah hasilnya sama? Yang pertama, U2, U1. 6 ya, di sini 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. Yang U3 dan U2, 8 kurang 6 juga 2. Dan yang terakhir juga 2. Nah, apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Bagaimana menurut kalian? Apakah tadi bedanya atau selisihnya sama? Ya, benar, sama kan ya? Sama-sama bernilai 2. Jadi, suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, itu disebut barisan aritmetika. Lihat kan tadi selisih dari suku sesudah dan suku sebelum itu adalah sama, konstan atau tetap, nilainya adalah 2. Jadi, itu disebut adalah barisan aritmetika. Beda pada barisan aritmetika itu biasanya dilambangkan dengan huruf B ya anak-anak. Bedanya tadi, selisihnya tadi, itu dilambangkan dengan huruf B. Nah, nih. Selisih antara U2 dengan U1, U3 dengan U2, U4 dengan U3 itu adalah B. Jadi, dapat kita nyatakan bahwa selisih atau beda itu rumusnya adalah suku sesudah UN dikurang suku sebelum atau UN min 1 ya. Ini rumusnya ya anak-anak ya. Berdasarkan eksplorasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa beda pada barisan aritmetika itu dapat dinyatakan dengan B sama dengan UN dikurang UN min 1. Ayo bereksplorasi. Nah, ini eksplorasi yang kedua. Di sini ada susunan kursi di gedung seni kayaknya ya.
gedung pertunjukan seni. Baris pertama dia dapat terisi 20 orang, baris kedua 24 kursi maksudnya, baris ketiga 28, baris keempat 32, baris kelima 36. Berapakah jumlah kursi pada baris ke-15? Nah, kan ini repot nih kalau dihitung satu. Jadi di sini diketahui sampai ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Pertanyaannya berapakah jumlah kursi pada baris ke-15? Berarti pertanyaannya itu adalah suku ke-15 atau U15. Ya, kita cek. Yang pertama, untuk menentukan banyak kursi pada baris ke-15, jadi kita amati dulu. Berapa sih beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris? Kita harus tahu berapa beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris. Oke, langkah kedua, baris ke-1 itu adalah 20. Apa hubungannya antara baris ke-1 dengan baris kedua? Baris kedua nilainya 24. Kira-kira menurut kalian hubungannya apa? Tadi 20 ditambah berapa sebanyak berapa kali? Ya, ini. Terus baris ketiga tadi nilainya 28. Nah, menurut kalian dari baris pertama hubungannya 20 ditambah titik-titik sebanyak berapa kali? Ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa baris ke-15 itu sama dengan 20. 20 ini didapat dari banyak kursi yang berada pada bagian pertama atau U1-nya ditambah titik-titik sebanyak berapa kali ya. Nah, jadi kita tahu bahwa baris ke-15 itu adalah suku ke N atau UN. Terus 20 itu adalah suku pertama. Terus titik pertama itu adalah N-1. Terus titik kedua adalah selisih atau beda. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya anak-anak, jadi berdasarkan eksplorasi tadi, eksplorasi kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa suku ke N itu adalah A ditambah N-1 kali B, di mana A adalah suku pertama, N adalah banyaknya barisan, B adalah bedanya. Oke? Nah, contoh pertama ini. Diketahui barisan aritmatika adalah di barisan aritmatika ya, suku ketiganya sama dengan 9 dan suku ke-6 18. Tentukan rumus suku ke N. Ini seperti eksplorasi yang kedua. Penyelesaian. Nah, berdasarkan rumus suku N tadi kita akan dapat U3. Kan rumusnya tadi A ditambah N-1 kali B, ya kan? Jadi U3 itu berarti dapatnya dari A ditambah 3 ini dikurangin 1 jadi berapa? 2 kan anak-anak? Jadi di sini 2B sama dengan hasilnya 9. Terus untuk U6 berarti A ditambah 5B. Dari 6 ini min 1 ya, jadi 5B. Sama dengan 18. Baru kita eliminasi. Dari sini kita mengeliminasi A ya. Jadi A kita kurang karena A-nya sama-sama positif, kita kurang atau tanda A sama. Jadi rumusnya adalah kurang. 2 dikurang 5B itu adalah min 3B. 9 dikurang 18 adalah min 9. Maka B-nya min 9 dibagi min 3. Min 3 tadi kan berada di dekat B. Kita pindahkan ke samping menjadi bagi. Min 9 bagi min 3 adalah 3. Nah, dapat kita B-nya. Ya, untuk menentukan suku ke N tadi, kita perlu A dan B kan. Baru dapat B kita. Baru kita masukkan lagi ke
persamaan pertama atau kedua. Kita masukin yang pertama ini. A ditambah 2B sama dengan 9. Jadi yang B dapat 3 tadi kita masukkan ke dalam persamaan tersebut menjadi A ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. A tambah 6 sama dengan 9, maka A adalah 9 dikurang 6. 9 kurang 6 adalah 3. Nah, kita sudah dapat ya A dan B-nya. Lanjut, diapain nih? Nah, baru kita masukkan ke rumus UN-nya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi UN sama dengan A-nya tadi 3, B-nya adalah 3. Kita selesaikan saja di sini perkaliannya. 3 ditambah N kali 3 adalah 3N, min 1 kali 3 adalah min 3. Maka hasilnya ini 3 dikurang 3 habis kan? Ya, 0. Berarti sisanya adalah 3N. Jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan 3N. Ya. Nah, jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut, dari dua yang diketahui ini, berarti rumusnya adalah UN sama dengan 3N. Oke, paham anak-anak? Ini untuk mencari UN atau suku ke N. Jadi untuk mencari suku ke N, kali yang diperlukan adalah beda dan A atau suku pertama. Lanjut ke contoh kedua. Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan tetap. Nah, kalau seperti ini, berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah barisan aritmetika. Jika pada bulan kelima, nominal uang yang ditabung adalah 70.000, dan pada bulan ke-9, Rudi menabung sebesar 90.000. Pertanyaan pertama, berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulan? Berarti ini apa anak-anak yang ditanyakan? Karena selisih, berarti ini adalah beda atau B. Yang nomor B-nya, tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya berarti itu adalah A atau U1 atau biasa disebut suku pertama. Ya, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan. Nah, dari soal kita mengetahui U5 itu adalah 70.000 dan U9 adalah 90.000. Maka kita rubah dulu menjadi persamaannya. Jadi U5 itu kan rumusnya tadi A ditambah 5 tadi dikurang 1 kan. Ini rumus UN ya, kita masukin karena N-nya 5 berarti jadi seperti ini. 5 kurang 1 kali B. Jadi A ditambah 4B sama dengan 70.000. Kalau U9 berarti 9-nya dikurangin 1. Jadi A ditambah 8B sama dengan 90.000. Kita punya dua persamaan ini. Sekarang kita apai dua persamaan ini. Nah, hal yang kita lakukan adalah mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Jadi, A tambah 8B 90.000, A tambah 4B 70.000. Kita kurangkan anak-anak ya. Jadi, A kurang A habis. 8 dikurang 4 adalah 4B. 90 dikurang 70 adalah 20.000, maka B-nya adalah 20.000 dibagi 4 ya anak-anak, 5.000. Jadi, B adalah beda atau selisih, ya kan? Dari sana kita mendapatkan, dapat kita simpulkan bedanya adalah 5.000. Jadi selisih nominal uang yang ditabung Rudi antar bulan adalah sebesar 5.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Bagaimana mencari suku pertama atau berapa banyak uang yang ditabung Rudi pertama kali? Nah, suku pertama itu dilambangkan dengan A. Dengan bantuan B tadi kita dapat mengetahui. Kita substitusikan ke salah satu persamaan tadi. Jadi, A ditambah 4B sama dengan 70.000. A ditambah 4, B-nya kita masukin nih 5.000. Jadi, hasilnya 20.000. A sama dengan 20.000. A ditambah 20.000 sama dengan 70.000. Baru kita kurang ya, kita pindah ruas nih. Jadi 50.000 hasilnya. Jadi A itu kan suku pertama. Jadi kita dapat menentukan uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah sebesar
50.000. Paham anak-anak? Untuk menyelesaikan ini soal penerapan dari barisan aritmatika. Oke, untuk menguji kemampuan kalian, apakah sudah memahami penjelasan ibu tadi? Ibu memberikan 2 soal latihan untuk kalian. Yang pertama, pertanyaannya adalah tentukan suku ke-50 dari barisan berikut. Ini 5, min 2, min 9, min 16. Langkah pertama, nih, berapa beda pada barisan tersebut? Ingatkan tadi rumus mencari beda itu adalah suku sesudah dikurang suku sebelum. Ya, anak-anak ya. Jadi kalian bisa melihat nih. Mau pakai terserah aja suku sesudah dan sebelumnya, hasilnya insya Allah sama. Terus kita akan mendapatkan nilai B. Baru kita masukkan ke dalam rumus UN. Nah ya, karena yang di sini ditanyakan suku ke-50, maka kalian mencari U50. A-nya sudah diketahui dan B-nya sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui, maka kalian sisa memasukkan ke dalam rumus dan selesaikan perhitungan dari rumus tersebut. Oke? Untuk nomor 2, nah, jika diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga itu adalah min 4,5 dan suku ketiga min 4,5, suku ke-8 adalah min 2, tentukan suku pertama, beda, serta rumus suku ke N dari barisan tersebut. Dari contoh 1 dan 2 tadi, kalian sepertinya bisa saja mengerjakan soal nomor 2. Ya, suku ketiga ini berarti U3 tadi dirubah jadi persamaan, maka akan menjadi apa? A ditambah berapa anak-anak, terus sama dengan min 4,5. Terus untuk suku ke-8-nya, A ditambah berapa, nanti hasilnya adalah min 2. Baru kalian eliminasi dan substitusi dari persamaan tersebut. Maka akan kalian menemukan suku pertama atau A-nya berapa, B-nya berapa, serta UN-nya berapa. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk materi barisan aritmatika. Kalian silahkan mencoba 2 latihan soal ini. Kalian ulangi lagi contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Ingat rumus beda atau selisih itu apa dan rumus UN itu apa. Insya Allah kalian bisa menyelesaikan latihan 2 soal di layar ini. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat anak-anak Ibu yang sudah nonton.